Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 dan tadi kelompok 3. Silahkan kelompok 1 dan 2 ada yang ingin ditanyakan? Yuk, nanya nggak ada yang salah loh. Ya, kelompok 1 ada Kuratu, Nida, Umi, Rizky Aulia, Azizah, Tiara, Rinti, Detra, Ika Lestari, dan Bella. Yo, ada yang mau bertanya? Kelompok 2, nih kok nggak ada yang nanya nih. Kelompok 3 mungkin dibuat pertanyaan untuk kelompok 1 gitu aja kali ya. Ayo, kelompok 3. Kelompok 3 juga nggak ada yang bersuara ini. Takut nanya temennya. Sebentar, lu lagi berdiskusi sebentar. Kelompok 1 ada 10 orang kan ya? 10, 1, 2, 3, 4. Ada 10 orang nggak ada yang mau bertanya. Status gizi dan kualitas hidup masyarakat. Ibu, mohon maaf. Ya, silakan. Kalau dari kelompok 3 yang nanya ke kelompok 1 itu boleh kan, Ibu? Boleh. Berarti itu tentang materi yang kelompok 3 kan, Bu? Ya, benar. Nah, ya, jadi saya mau nanya nih ke kelompok 1. Tadi kan disebutkan tuh beberapa faktor yang berhubungan, yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Nah, menurut kalian itu bagaimana sih faktor-faktor tersebut itu dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat? Terima kasih. Oke, silahkan. Kelompok 1. Ika Lestari ada? Ada Ika nggak? Ika Lestari. Hadir, Bu. Oke, boleh Ika. Pendapatnya Ika gimana? Jadi yang kelompok 3 boleh di-share lagi mungkin. Poin-poin dalam kualitas hidup itu apa aja?
Yang atasnya coba 15. Itu tadi yang artikel. Oke, gimana Ika? Ibu, saya mau coba jawab. Ya. Kalau dari lingkungan itu misalkan kalau lingkungannya baik gitu ya, terjaga, asri, kayak enak dilihatnya gitu. Jadi ngaruh ke produktivitas orang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan jadi orangnya tuh kayak lebih apa ya? Lebih nyaman gitu dalam mengerjakan, iya lebih fokus juga dalam mengerjakan pekerjaannya itu, jadi kualitas hidupnya lebih jadi meningkat gitu. Terus kalau kesehatan fisiknya, kalau dia sehat gitu secara fisik, jadi apa ya? Kalau dia sehat secara fisik tuh jadi kerjanya juga lebih bagus gitu. Beda kalau sama yang sakit. Kalau lagi sakit kan apa ya? Kayak agak susah gitu. Mungkin yang lain ada yang bisa bantu. Sebenarnya tadi kualitas hidup itu dinilai apa aja sih? Nah, tadi ada tadi yang diukur dengan kuesioner. Coba di atas lagi. Slide 7 kayaknya. Coba dicek. Nah, ini. Jadi kualitas hidup itu diukurnya apa? Ini 4 aspek. 2 lagi apa? Kesehatan fisik, kesehatan psikologis, terus hubungan sosial dan lingkungan. Oke. Itu ya. Gimana tadi Rizka, jawabannya Nida udah bisa diterima atau perlu tambahan lagi dari anggota kelompok 1? Mungkin cukup. Yeah. Kaitannya dengan kelompok 3 ya, Mak, kualitas hidup. Dan memang kalau kalian mencari beberapa literatur, sebagian besar itu akan mulai menganalisis kaitannya dengan kualitas hidup itu pada lansia. Jadi banyak yang menganalisis kualitas hidup itu pada lansia. Kenapa? Karena dengan anggapan bahwa pada lansia itu bahwa mereka sudah kelompoknya itu adalah kelompok yang tidak lagi produktif dan tidak dalam arti sebenarnya dia tidak lagi, walaupun bekerja dia tidak untuk mencari penghidupan gitu ya. Jadi mereka bisa dilihat bagaimana dengan kualitas fisiknya, psikologisnya, kemudian hubungan sosialnya dan lingkungannya. Jadi banyak yang menelitinya itu pada lansia kaitannya dengan kualitas hidup. Karena memang kalau quality of life itu kan biasanya memang di akhir gitu ya. Kalau kayak kalian sekarang misalnya di assess quality of life kalian gitu ya. Pasti banyak nih yang coba nge-assess sendiri mungkin ya. Bisa nanti di-share oleh kelompok 3 tadi yang kuesioner dari apa tadi yang digunakan untuk mengakses kualitas hidup gitu. Jadi silahkan assess sendiri gitu ya masing-masing. Saya kualitas hidup saya bagus nggak sih gitu, baik, kurang, cukup gitu. Jadi dicek
Dan memang kalau dulunya ya risetnya kan lansia, tapi kalau beralih karena musim pandemi, quality of life pada semua daur kehidupan itu mulai di-assess gitu ya, karena adanya pandemi ini. Misalnya how quality of life pada mahasiswa gitu ya, dengan pembelajaran daring gitu ya. Nah itu bisa di-assess sendiri gitu ya. Dan mungkin nanti di kelas ini bisa apa namanya nge-assess sendiri saya masuknya yang mana quality of life saya pada saat ini gitu ya, masuknya baik, kurang, atau bagaimana. Atau mungkin dari kaitannya dengan tadi yang 4 unsur itu, ternyata saya apa namanya fisiknya baik, gitu. Psikologisnya baik lah ya. Mungkin sosialnya yang agak terganggu gitu. Misalnya saya jadinya sosialnya senyum-senyumnya depan HP gitu ya. Bukan senyum ke depan orang gitu ya. Sedekahnya sedekah ke HP gitu ya. Tuh, jadi itu mungkin sosialnya. Kemudian lingkungannya, apakah ada hal-hal yang membuat apa namanya perbedaan gitu dengan adanya pandemi ini. Nah, mungkin itu sih apa namanya. Dan jika kita lihat status gizi itu salah satu domain yang bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kadang dia karena memang ada ini, kamu kan masih ini ya tahap transisi remaja ke dewasa, masih ada body image misalnya. Dia merasa dia overweight misalnya, akhirnya insecure. Nah, itu kualitas hidupnya akan terganggu itu, quality of life-nya terganggu. Atau misalnya dia nggak merasa dia underweight gitu ya. Jadi dia ada kayak kemarin kita bahas ada anoreksia gitu ya, bulimia gitu. Dia nggak merasa kalau dia mengalami kasus seperti itu, padahal itu kan ada gangguan psikologis gitu ya di dalam dirinya. Berarti, tapi dia merasa dengan dia apa namanya mengalami anoreksia gitu, saya fine aja gitu ya, produktivitas bisa bekerja dan seterusnya itu. Tapi ternyata jika dinilai dari kualitas hidup, dia ada masalah dengan faktor psikologis. Jadi memang tidak bisa dilepaskan gitu ya status gizi itu, apa namanya kaitannya dengan gizi dalam berbagai hal gitu ya. Dan memang quality of life itu memang target capaiannya sebenarnya adalah bagaimana quality of life pada lansia itu bisa mandiri gitu ya. Dengan status gizinya yang baik dimulai dari biasanya kan status gizi itu lebih banyak mulai permanennya dewasa gitu ya. Jadi ketika dia dewasanya obes itu kemungkinan besar dia di lansianya akan obes gitu. Kecuali dia memperbaiki perilaku makannya pada saat dewasa, nanti dia di lansia akan mendapatkan apa namanya status gizi yang baik gitu ya, dan produktivitasnya baik gitu. Jadi titik poin dari pembahasan ini kaitannya tadi dengan kualitas hidup dan status gizi gitu ya untuk kelompok 3. Oke, berikutnya yang kelompok 4. Ada pertanyaan nggak dari kelompok 2? Izin bertanya. Ya, silakan Dwi. Izin bertanya ke kelompok 4. Menurut kelompok 4, kalau ada permasalahan kemiskinan sama malnutrisi, yang sebaiknya diperbaiki lebih dulu tuh yang mana ya? Terima kasih. Apakah pertanyaan sudah jelas? Iya, sudah jelas. Ya. Yang lain ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Afifah. Buat kelompok 4, menurut kalian program untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan yang paling benar-benar efektif gitu tuh, itu apa ya? Pertanyaannya jelas gak? Iya. Ya, jelas. Ifah, makasih. Iya.
izin berpendapat untuk jawab pertanyaan Dwi. Tadi kan nanyanya kalau misalnya ada kemiskinan sama malnutrisi, mendingan diperbaiki yang mana ya? Kalau menurut saya itu sih malnutrisi dulu ya, karena kalau misalnya malnutrisinya diperbaiki, misalnya anak-anaknya dia kwashiorkor atau marasmus gitu. Nanti kalau misalnya status gizinya diperbaiki, kemungkinan anak-anak tersebut bisa jadi pinter. Terus kalau misalnya udah jadi seperti itu, dia kemungkinan bakal menaikkan status ekonomi keluarganya gitu sih menurut saya. Kalau ada yang beda pendapat lain atau dari kelompok saya mau nambahin, silahkan. Ya, yang lain ada yang berpendapat lain? Saya beda dengan Kamila. Kalau menurut saya harus diselesaikan dulu kemiskinannya, karena kemiskinan itu bersifat umum dan mempengaruhi segalanya. Salah satunya itu mempengaruhi status gizi. Kalau misalkan status gizinya itu kan kurang, kemiskinan juga kurang, terus kayak kita kalau orang keluarga tersebut miskin, terus anaknya berstatus gizi kurang, itu gimana cara menyelesaikan status gizinya kurang kalau misalkan dia itu nggak punya dananya gitu. Kalau menurut saya sih kemiskinannya dulu yang ditentasin. Oke. Yang lain mungkin? Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Ika. Kalau menurut saya juga sependapat dengan Tiko, karena memang harusnya yang diperbaiki dulu tuh kemiskinan, karena kemiskinan itu emang kan namanya masalah gizi tuh butuh kalau misalnya keluarga miskin biasanya, karena kan emang mayoritas kayak keluarga menengah ke bawah gitu, berarti keluarga kurang mampu gitu. Nah, mereka kan karena kebanyakan tuh nggak kurang gizi karena memang nggak punya duit gitu buat beli makanan yang sehat kayak gitu-gitu, Bu. Jadi menurut saya memang harusnya ekonomi dulu sih yang diperbaiki gitu. Dan ya mungkin kalau dari pemerintah kan juga ada program-program, jadi kayak ya sambil memperbaiki ekonomi juga memperbaiki gizi di masyarakatnya gitu, mungkin bisa diselaraskan gitu, Bu. Oke, ya. Terima kasih Ika. Yang lain ada lagi? Mungkin kaitannya dengan ini? Izin berpendapat. Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri sih nggak ada yang lebih utama. Jadi kayak dua-duanya tuh diselesainya barengan, soalnya kayak saling berhubungan gitu. Kalau misalnya dia miskin, dia nggak bisa beli pangan. Terus kalau misalnya dia status gizi kurang, untuk mengatasinya itu dia butuh dana buat buat memperbaiki status gizinya dari pangannya itu sendiri. Jadi kalau menurut saya itu kayak nggak ada yang duluan mana yang harus diselesaikan dulu. Jadi dua-duanya itu harus diintervensi secara bersamaan gitu, Bu. Terima kasih. Oke, ya, makasih Alia. Ada lagi? Oke, nggak ada. Silakan yang pertanyaan kedua mungkin kaitannya dengan program kemiskinan. Yang pernah kamu dengar aja mungkin apa yang... Oh ya, izin menjawab. Untuk program untuk mengentas kemiskinan itu sebenarnya banyak banget ya. Untuk kayak misalkan program Keluarga Harapan, bantuan operasional sekolah, BOS, terus ada program bantuan siswa miskin, BSM, terus ada program jaminan kesehatan masyarakat, ada program beras untuk keluarga miskin, dan juga ada banyak program-program nasional pemberdayaan masyarakat seperti mandiri perdesaan, terus rehabilitasi dan reproduksi kolonial.
terus ada generasi sehat dan cerdas, dan masih banyak lagi gitu. Itu aja sih. Oke. Ya, yang lain ada lagi yang menemukan mungkin? Gimana Pipa? Cukup terjawab? Cukup Ibu, terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi kaitannya dengan program kemiskinan, memang program kemiskinan itu banyak di bawah Kementerian Sosial, mungkin ya. Kaitannya dengan bantuan langsungnya dia dari Kementerian Sosial gitu. Tapi kaitannya dengan hal-hal lain, misalnya dana BOS, kemudian kayak sekolah gitu ya, itu di Kemendikbud gitu. Jadi memang setiap kementerian itu punya program gitu yang kaitannya untuk meningkatkan kualitas dari penduduk yang mungkin miskin gitu ya. Oke, baik, tadi kaitannya dengan yang pertanyaan dari Dwi ya, kemiskinan dan malnutrisi. Mungkin kita bisa kembali ke bagan UNICEF. Masih ingat bagan UNICEF terkait dengan masalah gizi gitu ya. Nah, kalau masih ingat itu masalah gizi, bawahnya ada faktor langsung. Faktor langsungnya itu kan ada apa coba, masih ingat nggak? Yo, itu harus hafal itu luar kepala. Ada infeksi sama asupan makanan, Bu. Ya, jadi itu faktor langsung, dan faktor langsung ini nggak bisa ditunda ya, dan memang harus langsung diselesaikan gitu. Jadi kalau berbicara pada pasien miskin dengan malnutrisi gitu ya, datang ke misalnya ke puskesmas, biasanya apa yang dilakukan ya, faktor langsungnya yang akan diterapi. Gitu ya. Jadi pada individunya itu langsung diterapi pada faktor langsungnya. Biasanya ada therapeutic feeding center gitu ya, TFC, di tingkatnya biasanya puskesmas gitu ya, ada TFC. Ibu pernah TFC itu di sini di Cimanggis, Depok gitu ya, karena di situ daerahnya rawan kasus gizi buruk gitu ya. Kalau dulu gizi buruk ya yang memang jadi fokus dari TFC itu gizi buruk, dan biasanya di situ dicek ya ada infeksi atau tidak ya, diobati infeksinya, kemudian dia di TFC itu biasanya diberikan makanan gitu ya, makanannya baik untuk biasanya kadang kalau kasusnya sudah sangat berat, misalnya dimulai dengan formula-formula itu gitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan ininya dulu, energinya gitu ya, untuk energi. Lalu kemudian nanti nah biasanya memang program seperti ini kan dia dirawat gitu ya, dirawat seminggu gitu ya, misalnya seminggu. Nah biasanya kasusnya adalah yang nemenin gitu ya, jadi yang nemenin misalnya ibunya, ternyata dia punya adik. Nah ibunya nggak bisa nungguin. Nah ayahnya yang nungguin, ayahnya misalnya pedagang kaki lima gitu ya. Kalau nggak jualan, nggak ada uang gitu ya. Tapi dia harus nemenin anaknya yang lagi di terapi gitu ya. Jadi gimana? Nah biasanya kalau yang dulu ibu ketemu itu ya kasusnya, dia diberikan santunan untuk yang menemani. Gitu ya. Jadi ibu lupa berapa ya kisarannya. 50.000 per hari atau bagaimana gitu, ibu lupa berapa kisarannya, tapi ada bantuan yang diberikan untuk yang menemani gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ibu nggak tahu ya untuk kondisi apakah itu bisa memenuhi, karena hitungannya itu untuk individu yang menunggu gitu ya, tidak untuk keluarga gitu ya, karena kan bisa jadi dia tulang punggungnya gitu ya. Kemudian kalau dikasih 50.000 sehari, apakah cukup untuk di keluarganya gitu. Nah itu mungkin yang menjadi permasalahan berikutnya. Tapi sudah ada program yang kaitannya dengan itu. Nah berikutnya kalau dilihat tadi kan faktor langsung ya. Nah sekarang kita ke berikutnya, faktor tidak langsungnya apa?
Ayo, apa faktor Pola asuh. Ya? Pola asuh, pelayanan kesehatan, sama ketersediaan pangan. Oke, nah ini kaitannya dengan itu tadi. Jadi kalau di faktor ini ternyata tidak ada TFC-nya, ya sudah, faktor langsungnya itu akan bermasalah gitu. Karena pasien gizi buruk itu kalau dalam tata laksana pengelolaannya gitu ya, dia memang harus dirawat. Tapi kalau misalnya fasilitas kesehatannya tidak ada gitu ya, tidak ada TFC gitu, ya sudah perawatan di rumah akhirnya. Itulah yang kemudian faktor langsungnya nggak selesai gitu ya, karena faktor tidak langsungnya juga bermasalah. Nah, kaitannya dengan faktor tidak langsung, siapa yang memegang peranan penting dalam faktor tidak langsung? Keluarga bukan, Bu? Oke, keluarga. Kalau fasilitas kesehatan? Pemerintah. Ya, jadi di faktor tidak langsung itu udah mulai ada peran pemerintah gitu ya. Kalau tadi faktor langsungnya itu ya bisa misalnya di rumah di ininya kaitannya keluarga gitu ya, dan pemenuhan dalam keluarga gitu. Nah, di faktor tidak langsung mulai harus ada peran pemerintah gitu ya. Kaitannya dengan fasilitas kesehatan tadi untuk memenuhi faktor langsungnya gitu kalau orang keluarganya miskin. Nah, berikutnya faktor akar masalahnya apa? Secara keseluruhannya apa yang faktor? Yuk, siapa yang mau jawab? Dan politik. Apa, Ika? Ekonomi dan politik, Bu. Oke, jadi ekonomi dan politik. Jadi memang ini akar masalah jatuhnya gitu ya. Jadi kalau bicara akar masalah, tidak bisa diintervensi dengan cepat gitu. Karena memang perlu ininya ya. Tapi tidak juga harus ini duluan enggak, tapi dia berbarengan. Dan biasanya program berbarengannya itu misal tadi kayak anaknya dirawat di dalam TFC, kemudian keluarganya dibina dalam pembinaan UKM misalnya. Jadi biasanya arahnya ke sana gitu ya. Jadi bagaimana dia mandiri dan memang kaitannya dengan ini juga sih ya, watak atau apa ya gitu ya. Jadi kadang pada kondisi sudah miskin sudah diberikan diberikan pelatihan gitu ya, kemudian didanai untuk proses misalnya dia dibantu misalnya menjadi jualan gitu ya, jualan somai atau apa gitu ya, diberikan bantuan gitu. Nah kadang mungkin wataknya itu juga yang gini ya, nggak berusaha dengan baik, akhirnya ya tidak maksimal jualannya dan seterusnya. Jadi memang banyak faktor udah kalau kaitannya dengan kemiskinan itu ya, nggak hanya faktor bantuan saja gitu ya. Pemerintah mungkin sudah membuat banyak program gitu ya. Baik itu bantuannya langsung tunai gitu ya. Kadang bantuan langsung tunai dapat 500.000 ternyata bukan buat keluarga tapi buat bayar hutang gitu. Nah, itu kadang juga menjadi masalah kan ya. Jadi akhirnya memang faktor kemiskinan itu akar masalah yang tidak bisa diintervensi dalam satu waktu gitu ya. Setahun 2 tahun itu nggak akan selesai. Makanya jangka panjang yang mana dipotong dalam dalam rantai atau siklus generasi itu gitu. Jadi biasanya kalau kalau ibu ya, pendapat ibu gitu ya, kalau misalnya dalam suatu keluarga miskin ada ibu hamil, kemudian keluarga miskin ibu hamil, maka ibu hamilnya diprioritaskan untuk bisa mendapatkan asupan gizi yang baik. Jadi di situ mulai dipotongnya, karena kalau kita bicara bagaimana agar ayahnya produktif, ibunya juga produktif, adik-adiknya dan kakak-kakaknya produktif, itu mungkin sudah generasi nggak bisa dipotong generasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ibu hamil dia atau balita ya, balita masih bisa ya diintervensi untuk perbaikan tumbuh kembangnya gitu. Mulai di situ diintervensinya gitu ya. Bagaimana
agar anak ini mendapatkan asupan yang baik, terhindar dari penyakit infeksi gitu. Jadi dua hal itu yang perlu diperhatikan. Dan memang banyak juga nanti kaitannya ya, ada keluarga miskin yang marginal. Jadi kamu bisa lihat juga ada kelompok marginal yang dengan penyakit infeksi tertentu ternyata status gizinya baik. Jadi yang tinggal di kondisi kumuh gitu ya, kondisi kumuh, cacingan, baik-baik aja status gizinya gitu ya. Jadi memang nanti ada faktor heredity juga ya, jadi keturunan atau faktor lingkungan yang akhirnya merubah atau muncul ada mutasi gen gitu, itu juga berpengaruh ya. Jadi memang panjang lah ceritanya gitu ya kalau udah kemiskinan itu. Tapi memang itu yang menjadi mungkin perlu diperhatikan, misalnya faktor dalam bagan UNICEF itu. Dan sebenarnya bagan UNICEF itu nggak hanya bicara pada keluarga miskin ya. Jadi kamu, karena stunting itu risetnya nggak hanya terjadi pada kelompok persentil bawah, gitu ya. Stunting itu persentil atas juga ada. Itu jadi nggak jadi masalah utama gitu ya, karena tadi ada faktor langsungnya, tidak langsungnya, dan seterusnya. Itu mungkin dari Ibu tambahannya. Ada yang ingin bertanya lagi atau menyampaikan pendapatnya mungkin? Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup, kita kasih applause dulu untuk kelompok 3 dan 4. Oke, terima kasih untuk semua kelompok ya yang sudah menyampaikan presentasinya. Jadi dari perkuliahan ini memang ini mata kuliah yang cukup luas bahasannya gitu ya, apalagi bicaranya lingkungan hidup, kaitannya ke gizi itu jauh banget gitu ya. Kamu pasti nerawang gitu ya, Ibu ini kuliahnya mata bahas apa gitu ya. Masih ada nggak yang begitu? Ini ngomongin apa sih gitu ya, ekosistem, lingkungan hidup, sistem, nah, itu memang cukup ini ya, cukup luas gitu ya, dan mungkin kedepannya bisa menjadi nanti ada dalam dalam evaluasi pembelajaran gitu ya, kamu bisa menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan perkuliahan ini, karena nanti itu bisa jadi masukan ketika kita akan memperbaiki kurikulum gitu ya, merevisi kurikulum. Jadi kamu bisa menyampaikan, mungkin Ibu ekologi pangan dan gizi mungkin nggak usah dipelajari Bu, nah gitu, bisa seperti itu. Jadi bisa jadi masukan gitu. Jadi loh, ketawa, ada yang senyum-senyum ini. Jadi itu bisa jadi masukan untuk prodi gitu ya, untuk pengembangan kurikulum, karena kan kita baru kurikulum 1 gitu ya, nanti ada versi 1.1, 1.2 gitu ya, nanti kayak versi Android, aplikasi Android itu gitu ya. Jadi kurikulumnya nanti mungkin akan ada perbaikan lagi gitu ya, bisa dimasukkan dalam nanti evaluasi pembelajaran gitu ya. Dan memang mungkin bisa dikaitkan dalam disatuin gitu ya, dalam beberapa mata kuliah kayak ekonomi pangan dan gizi. Kamu udah belajar belum? Belum ya, nanti ada di semester apa ya, Ibu ngajar ekonomi pangan dan gizi semester 4 mungkin ya. Itu nyambung lagi. Jadi hari ini ekologi pangan dan gizi, nanti ekonomi pangan dan gizi, nanti E-nya ada lagi etika gitu. Jadi Ibu ngajarnya semua gitu ya. Nanti ada epidemiologi lagi. Nah, itu semua itu Ibu yang ngajar ya. Jadi baru enggak Ibu. Oke.